wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan obrolan santai bareng gue. Kali ini topik yang bakal gue bahas itu tentang sex harassment. Karena menurut gue di Indonesia itu tentang seperti ini tuh lumayan banyak dan macam-macamnya juga banyak. Dan gue bakal ngebahas tentang catcalling. Gue udah kedatangan narasumber teman gue sendiri, ini namanya Adel. Hai, nama gue Adelia, salam kenal semuanya. Nah, gue mau nanya nih sama lo tentang catcalling di Indonesia tuh kayak gimana sih menurut lo? Menurut gue itu, catcalling di Indonesia itu godaan verbal yang biasa di pinggir-pinggir jalan. Dan itu ngebuat korban itu merasa risih sama orang-orang usil. Nah, oke, sekarang kita nyebutnya orang-orang usil aja ya. Nah, orang-orang usil tuh pandangan lo gimana tentang orang-orang usil yang melakukan hal tersebut di jalan? Menurut gue sih gak punya manners banget. Kayak mereka ngapain gitu, mereka mencari kepuasan tersendiri kah atau apa? Ya mungkin kayaknya sih ya, tapi nggak sopan gak sih menurut gue juga Sopan kayak banget sih. kepuasan sendiri tuh apa gitu. Nah, kalau menurut lo tentang catcalling kayak gini nih, kan banyak di pinggir-pinggir jalan atau bahkan di kafe gitu-gitu kan pasti banyak kita merasakan hal tersebut. Nah, itu tuh kalau kayak gitu yang salah perempuannya karena berpakaian yang tidak senonoh sehingga mengundang laki-laki melakukan catcalling, atau emang anak lakinya aja yang nggak punya edukasi tentang hal tersebut? Menurut gue itu laki-lakinya aja atau pelakunya yang memang kurang education dari kecil. Kan kita sebagai perempuan memiliki privacy dan kita bebas mengekspresikan diri kita sendiri itu gimana. Oke. Emang kita kan karena punya hak gitu ya sendiri tuh untuk melakukan kepuasan, untuk kita tuh mengekspresikan diri tuh kayak gimana, itu udah ada hak di dalam diri kita tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh bebasnya tuh dalam hal kayak gimana? Apakah dengan berpakaian yang senonoh itu juga menurut lo bebas? Kan kita berpakaian dan kita mengekspresikan diri kita itu untuk kepuasan diri kita sendiri, bukan kepuasan mereka, orang-orang usil ini. Even kita berpakaian sopan pun masih ada loh yang suka catcalling. Nah, kalau kayak gini tuh menurut lo kan banyak nih di Indonesia yang merasakan dan yang menjadi korban catcalling. Nah, nggak mungkin dong hal-hal tersebut atau masalah seperti ini tuh nggak mungkin nggak nyampe ke kuping-kuping pemerintah gitu ya untuk melakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Menurut lo gimana sih cara pemerintah menyelesaikan dan menanggapi masalah tersebut seperti ini? Kayak gini. Kalau menurut gue itu tuh emang udah ada UUD-nya. Bentar, gue pernah simpen kok di notes karena itu penting banget. Ini gue baca ya. Sebenarnya kan emang UUD itu emang udah ada. Oleh karena itu pelecehan verbal saat ini menggunakan gabungan beberapa pasal KUHP dan undang-undang nomor 44 pada tahun 2008 tentang pornografi untuk menyelesaikan kasus catcalling. Ini yang gue tahu sih, coba kalau salah correct me if I'm wrong. Nah, udah nih, kan tadi udah disebut nih undang-undangnya dengan sama Adel tuh. Udah pemerintah tuh sangat menanggapi hal tersebut sehingga mereka tuh membuat undang-undang gitu kan ya. Nah, kan udah ada nih undang-undang yang menanggapi masalah tersebut. Tapi kenapa gitu di luar sana tuh masih banyak yang menjadi korban dan yang melakukan hal tersebut tuh gimana? Menurut gue sih karena perempuan kan rata-rata malu untuk speak up, atau karena dalam masalah ini tuh yang lebih dominan salah pasti perempuannya. Walaupun laki-lakinya salah, itu yang menanggung malu pasti perempuannya kan. Karena kebanyakan pelaku tidak merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut, itu pelaku kayak ya udah. Jadi wanita tuh sebenarnya diharuskan speak up ya. Jadi jangan malu, tapi ya gimana ya namanya, kayak nanti kita udah speak up, kita dibilang ih pernah merasakan catcalling, pernah digodain gitu-gitu, dibilangnya cewek nggak benar dan lain-lain. Itu sebenarnya itu nggak baik karena bisa ganggu mental wanita juga sebenarnya kalau kayak gitu. Nah, menurut lo nih tentang pameran replika yang pernah diadakan oleh Universitas Indonesia tentang pakaian-pakaian korban yang korban catcalling atau korban pemerkosaan gitu, menurut lo tuh gimana tentang pameran tersebut? Ya bagus, itu memperlihatkan bahwa stigma korban kekerasan seksual itu karena menggunakan pakaian seksi itu salah gitu. Nah, di Indonesia kan masalah catcalling ini kan meningkat nih. Menurut gue yang pernah gue baca juga gitu kan. Tanggapan lo gimana sih untuk hal ini ke depannya tuh kayak gimana? Menurut gue itu buruk banget karena setiap tahun itu angkanya meningkat banget parah. Tapi di sisi lain adalah kemajuan teknologi informasi yang membantu orang semakin tahu masalah kekerasan seksual ini, serta lebih mudah untuk melaporkan walau angkanya itu cukup mengejutkan.
itu kan udah ada informasi udah ada, terus juga teknologi udah makin canggih gitu kan. Pemerintah juga benar-benar menjaga hal tersebut tentang catcalling, benar-benar kayak menanggapi sehingga membuat undang-undang dan lain-lain. Ada nggak sih lo pesan dan kesan untuk orang-orang yang menjadi korban atau yang melakukan catcalling di Indonesia tuh biar stop? Ada banget. Untuk pelaku seharusnya sih yang tadi gue bilang harus ada education sejak dini sih sebenarnya. Tapi agar pikiran mereka tuh terbuka, nggak melulu soal seks gitu loh. Stop menjadikan para korban itu menjadi objek kalian. Dan untuk korban harus berani speak up selagi kalian benar. Lebih bagus lagi jika wanita itu melawan pelaku catcalling agar ia tidak melakukan hal yang sama pada korban selanjutnya. Oke. Nah, udah kan ya, maksudnya buat kalian para korban untuk semangat melawan catcalling, jangan takut untuk speak up karena pemerintah juga bener-bener menjaga dan melindungi para wanita untuk melapor karena udah ada undang-undangnya juga. Teknologi sekarang udah canggih, jadi kalian boleh memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, sekian obrolan-obrolan santai dengan gue dan sampai bertemu di obrolan santai selanjutnya. Bye.